Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan saya, Hilmi Hakim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang stasioner. Sebetulnya materi ini itu adalah materi lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang getaran dan gelombang. Oke, sebelumnya saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Langsung saja. Untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan bentuk persamaan umum gelombang. Jadi sebelum masuk ke materi gelombang stasioner, saya ingin menunjukkan bentuk persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Jadi ini itu adalah bentuk persamaan umum gelombang. Nah, ini ada plus, ada min. Ini ada keterangannya bahwasanya kalau plus itu adalah gelombang berjalan ke arah kanan. Jadi kalau gelombang ini berjalan ke arah kanan, maka di sini positif. Dan sebaliknya kalau berjalan ke kiri, berarti dia negatif. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman kalau di soal tidak diketahui omeganya, maka bisa dicari dengan rumus omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, untuk frekuensi itu sendiri, itu kan berbanding terbalik dengan periode, sehingga rumusnya bisa ditulis omega sama dengan 2pi dibagi periode, gitu ya. Sedangkan untuk mencari nilai K ini itu adalah bilangan gelombang. Jika tidak diketahui bisa dicari dengan rumus 2pi bagi lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang, hitungannya satu puncak, satu lembah. Atau satu lembah, satu puncak, sama saja. Itu adalah satu panjang gelombang. Lambangnya itu adalah lambda. Gitu ya. Nah, ini ada keterangannya. A itu adalah amplitudo, ya, ketinggian atau kedalaman lembah. Dalam meter, omega itu frekuensi sudut, satuannya radian per second, T itu adalah waktu, X. Nah, ini ada X. X itu adalah jarak dari sumber getaran. Nah, kalau ini saya getarkan, maka membentuk sebuah gelombang yang berjalan, ya. Getarannya merambat itu adalah gelombang. Nah, berapa jarak dari titik sumber? Itu adalah X. Satuannya meter. Dan K itu adalah bilangan gelombang. Paham ya? Oke, itu tadi pendahuluan. Sekarang masuk ke gelombang stasioner. Jadi, apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Nah, untuk perpaduan gelombang ini atau gelombang stasioner ini, itu nanti ada dua jenis. Yang pertama ujung terikat, yang kedua nanti itu adalah ujung bebas. Maksudnya, pada salah satu ujung, misalkan saya tali ya ini ya, misalkan pada salah satu ujung tali itu saya ikat secara kuat, sehingga ketika saya getarkan maka membentuk sebuah gelombang, getarannya merambat. Nah, ketika di ujung di sini terikat, maka ada pantulannya. Pantulan ini membentuk perpaduan gelombang, sehingga ada dua gelombang di sini, ya, sehingga ada dua persamaan gelombang juga. Nah, ini. Nah, di sini kan sin, karena gelombang yang terjadi pada ujung terikat itu adalah gelombang bentuk sinus. Nah, ini kan gelombang bentuk sinus. Sehingga persamaan Y1 A sin omega T min Kx. Min karena gelombang pertama, ya, itu bergerak ke arah kiri, sehingga dia negatif. Dan sebaliknya pantulannya dia bergerak ke arah kanan, sehingga dia positif. Paham ya? Oke, nah, gelombang stasioner atau perpaduan gelombang itu penjumlahan dari persamaan gelombang 1 dan persamaan gelombang 2. Sehingga tinggal dijumlahkan Y1 ditambah Y2. Sehingga rumusnya ketika sudah dihitung, maka hasilnya nanti 2A sin Kx kali cos omega T. Nah, ini yang dinamakan persamaan bentuk gelombang stasioner untuk ujung terikat.
Paham ya? Nah, gampangannya atau cara gampang untuk mengingat, di sini kan dari ilustrasi gambar ini dia membentuk gelombang sinus. Sehingga sin dulu baru cos. Itu untuk cara mudah mengingat ya, karena dia sin bentuknya bentuk gelombang sinus, maka sin dulu baru cos. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan di sini ada namanya istilah amplitudo gabungan. Amplitudo gabungan itu amplitudo puncak ditambah amplitudo lembah. Sehingga dari persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat itu bisa diambil ini 2A sin Kx. Nah, ini yang saya blok ini. Ini itu adalah rumus amplitudo gabungan. Ya, jadi amplitudo gabungan itu bisa diambil dari persamaan gelombang stasioner. Dalam hal ini ujung terikat. Sehingga AP sama dengan 2 sin Kx. Nah, sama kan? Oke ya. Nah, X itu sendiri adalah jarak dari titik pantul. Jadi, bedakan dengan persamaan umum gelombang. Kalau persamaan umum gelombang, X di sini, mana? Ini X. X itu hitungannya dari sumber getaran. Tapi kalau gelombang stasioner, menghitung X itu dari pantulan. Dari titik pantul. Paham ya? Oke, awas hati-hati keliru. Gitu ya. Lanjut. Biasanya di dalam soal itu juga memperhitungkan berapa jarak letak simpul dan letak perut. Jadi, akibat dari perpaduan gelombang, maka terbentuklah namanya simpul dan perut. Itu ya, simpul itu titik perpotongan. Nah, kalau perut itu puncak atau lembahnya. Paham ya? Oke, biasanya dalam soal itu memperhitungkan berapa jarak perut 1 ke titik pantul. Berarti mencari X kan ya, X perut 1. Atau bisa juga simpul, X simpul kedua, berarti jarak dari titik pantul ke simpul kedua itu berapa. Rumusannya ini. Nah, ini rumusan untuk mencari letak simpul, jarak dari titik pantul ke simpul N, ke simpul keberapa. Kalau simpul pertama ya masukkan N-nya 1. 1 min 1, 0. Berarti untuk letak simpul pertama di mana? Di sini. Ya, di sini 0. Kenapa? Karena ya di sini itu adalah titik pantulnya itu sendiri. Sehingga dia berapa jaraknya di titik pantul ini? Ya, 0. Paham ya? Oke. Nah, sehingga kalau dibuat deret seperti ini, simpul pertama itu 0, simpul kedua itu setengah lambda, lambda 2/2 nanti dicoret jadi 1 atau lambda, dan seterusnya. Paham ya? Oke, itu tadi untuk letak simpul. Lalu untuk letak perut, ini rumusannya. X perut ke berapa, nanti tinggal masukkan. Kalau letak perut, jarak letak perut ke jarak titik pantul ke perut ketiga, ya berarti 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Berarti 5/4 lambda. Coba yang ketiga berapa? Nah, ini. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Paham ya? Jadi, nggak usah dihafalin deretnya, tinggal teman-teman hafalin rumusnya ini. Kenapa? Karena biasanya kalau soal itu angka besar. Berapa jarak letak perut, misal perut ke 12, ya masa kita ngurutkan deret sampai ke 12 kan nggak mungkin. Jadi tinggal masukkan ini N-nya ini berapa gitu ya. Oke, itu untuk ujung terikat. Nah, lalu untuk jenis yang kedua, gelombang stasioner ujung bebas. Nah, dari ilustrasinya, gambarnya, dia menunjukkan bentuk gelombang kosinus. Sehingga persamaan untuk gelombang pertama dan gelombang pantulannya ini, yang kedua, itu cos. Nah, ini bedanya dengan
gelombang stasioner ujung terikat, kalau ujung terikat tadi sin, kalau ujung bebas cos. Paham ya? Tinggal ganti sin dan cosnya saja. Paham ya? Oke. Sehingga untuk rumus superposisi atau perpaduannya tinggal dijumlahkan Y1 tambah Y2 sehingga nanti hasilnya 2A cos KX kali sin omega T. Nah, seperti yang di awal saya bilang bahwasanya kalau dia bentuknya bentuk kosinus maka cos dulu baru sin. Itu cara gampang untuk mengingat. Gitu ya. Nah, sehingga ada istilah amplitudo lagi. Untuk amplitudo ujung bebas, kita ambil ini sama. Nah, 2A cos KX. Ini adalah amplitudo gabungan untuk ujung bebas. Oke ya, paham ya? Oke, nah, terus untuk rumusan letak simpul dan letak perut, itu kebalikan dari ujung terikat. Kalau ujung terikat pada letak simpul, jarak letak simpul ya, N-1 lambda per 2 itu kalau di ujung bebas jadi letak perut. Sebaliknya kalau di letak perut pada ujung terikat 2N-1 lambda per 4 pada gelombang stasioner ujung bebas itu jadi letak simpul. Jadi tukar saling bertukar ya. Jadi ditukar dari ujung terikat ke ujung bebas itu tinggal membalik saja. Oke ya, paham ya? Jadi kalau dari persamaan sin jadi cos, kalau letak simpul tinggal dibalik. Gitu ya, oke. Jadi gampang untuk materi ini, cuma teman-teman mengingatnya itu salah satu saja, ujung bebas atau ujung terikat, toh nanti tinggal dibalik. Gitu, untuk saran dari saya. Lanjut, untuk biar tambah paham, kita latihan soal. Misal, sebuah tali, salah satu ujungnya digetarkan secara terus-menerus dan ujung lainnya terikat bebas. Nah, berarti di sini masalah dalam soal ini itu adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm, nanti di sini dirubah ke meter. Amplitudo di sini bukan amplitudo gabungan, tapi amplitudo getaran awal. Paham ya? Frekuensi 4 Hz. Nah, frekuensi di sini juga itu bukan omega. Jadi ini frekuensi biasa, lambangnya F. Dan cepat rambat gelombang 4 meter per second. Tentukan yang pertama amplitudo, sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat. Nah, coba perhatikan, berarti di sini amplitudo apa? Amplitudo gabungan. Paham ya? Nah, yang kedua pertanyaannya jarak simpul ketiga dari ujung terikat. Ini ujung bebas ya. Ini ujung bebas, soalnya di sini menggunakan ujung bebas. Terikat bebas atau bebas gitu ya. Yang ketiga jarak perut kedua dari ujung bebas. Nah, yang diketahui tadi amplitudonya dirubah ke meter jadi 0,1 dibagi 100. Frekuensinya 4 Hz, kecepatannya 4 meter per second. Yang ditanyakan amplitudo gabungan, jarak simpul ketiga, jarak perut kedua. Nah, kita cari dulu karena kita butuh namanya K ya. Jadi K tadi kan 2pi per lambda. Tapi lambdanya sendiri belum diketahui. Jadi kita cari dulu lambda. Lambda itu rumusnya V per F. Nah, masih ingat ya cara pintarnya dari video sebelumnya. Untuk mencari cepat rambat gelombang itu rumusnya panjang gelombang kali frekuensi. Jadi kalau mencari panjang gelombang tinggal ditutup, berarti rumusnya V bagi F. Ya, ini ditutup berarti V bagi F. Oke ya. Masukkan V dan F-nya 4 ya. Ini. Jadi 4 bagi 4, 1 meter. Paham ya? Nah, ini lambdanya.
lambda ketemu, baru kita bisa mencari bilangan gelombang K-nya. Rumus K tadi apa? Ayo, apa ayo? Masih ingat? K sama dengan 2pi bagi lambda. Lambdanya masukkan 1, sehingga 2pi bagi 1 ya 2pi. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa mengerjakan untuk mencari amplitudo gabungan. Ya, karena dia kasusnya itu ujung bebas. Ya, ujung bebas, maka dia cos 2A cos KX. Paham ya? Sehingga masukkan 2A, A-nya di sini berapa? 2A 0,1 ya. Ini amplitudonya 0,1. K-nya itu barusan ketemu 2pi X. Nah, di soal di sini kan meminta jarak 1 meter dari titik ikat. Nah, berarti ya 1. 2pi kali 1 ya 2pi. Ingat, untuk hitungan cos 2pi, pi di sini bernilai 180. Tolong dicatat ya. Untuk hitungan cos 2pi nanti sin pi di sini bernilai 180, sehingga 180 kali 2 berapa? Betul, 360. Cos dari 360 berapa? 1. Oke, benar 1 ya. Nanti tolong dicek kembali di kalkulator. Jadi yang namanya cos 360 itu 1. Sehingga 2 kali 0,1, 0,2 kali 1 ya 0,2. Nah, ini jawaban untuk amplitudo pada titik dengan jarak 1 meter. Oke, yang kedua, yang B, itu mencari simpul ketiga. Ayo, masih ingat rumusnya? Oke ya, untuk kasus ujung bebas berarti dia, nah, betul, 2N min 1 lambda per 4. Oke ya, awas kebalik dengan ujung terikat. Oke ya, tinggal masukkan. Lambdanya tadi ketemu berapa? 1, masukkan di sini. N-nya di sini mintanya berapa? Simpul ketiga, masukkan 3. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1, 5. 5 kali 1, ya 5. 5 per 4. 5 per 4 itu sama dengan berapa? Betul, 1,25. Oke ya. Oke, sekarang yang C. Mencari jarak perut kedua. XP kedua. Berarti masukkan N-nya 2. Lambdanya masih sama. Kita tadi ketemu 1. Sehingga 2 dikurangi 1. 1 kali 1/4 ya 1/4. Atau sama dengan 0,25. Paham ya? Insya Allah paham. Dan ini gampang sekali. Ya, karena fisika itu memang gampang. Oke ya, paham ya? Oke. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.